Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nusni alaihi thana'udz dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Dan kitab ini masyhur, ma'ruf, adalah merupakan tulisan atau buah karya dari Al-Imam Ahlul Hadith Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bagian Istiqbalu Al-Ka'bah, dan pada pertemuan ini kita akan membaca pada bagian berikutnya, yaitu tentang Al-Qiyam, masalah berdiri di dalam solat. Berdiri di dalam solat. Akan tetapi ada sebagian yang belum kita baca dari masalah Istiqbalul Ka'bah, solat menghadap Ka'bah, yaitu hadis sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah fa'asabna ghaimun fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah. Kami pernah, kata sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah meridainya, bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu fa'asabna ghaimun, kami mendapatkan langit mendung, ya, langit mendung. Fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah. Lalu kata sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah meridainya, kami berusaha berupaya untuk mencari hadap kiblah. Ini kiblat kemana? Wa ikhtalafna fil qiblah, dan kami pun saling berselisih, ya, kemana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Maka masing-masing dari kita, kata sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah meridainya, masing-masing dari kami salat menghadap ke kiblat yang dia yakini. Ya. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lam amkinatana. Kemudian masing-masing kami, kata sahabat yang mulia Jabir, ya, menggariskan, ya, di hadapan kami arah, ya, di depan kami, di hadapan kami sebuah garis agar kami mengetahui tempat kami sholat dan kemana arah kami sholat. Nah, falamma asbahna nadarnahu, ketika
kami telah sampai di waktu pagi dan melihat garis yang telah kami buat setelah kami sholat, maksudnya setelah beliau sahabat yang mulia Jabir dengan para sahabat yang lainnya, karena mereka sekarang sedang dalam keadaan sholat, tidak dalam satu arah, masing-masing melaksanakan sholat menghadap ke kiblat yang mereka yakini, mereka berselisih, jadi tidak mengarah pada satu arah. Nah, falamma asbahna nadarnahu, ketika kami berada di waktu pagi, kami melihat garis-garis yang telah kami buat. Fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah. Ternyata kami salat tidak menghadap ke kiblah. Nah, fa dzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami tanyakan ini dan kami ceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kami untuk mengulangi solat. Nah, wa qala qad ajza'at salatakum, sudah cukup solat kalian. Solat kalian sudah cukup. Nah, apa yang kita dapati dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini para sahabat salat dalam keadaan langit mendung, gelap, sehingga mereka tidak mengetahui kemana arah kiblat. Mereka tidak mengetahui kemana arah kiblat. Sehingga para sahabat berijtihad, masing-masing mereka salat sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Ternyata setelah pagi, mereka para sahabat mendapati mereka sholat tidak menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke kiblat. Nah, dan ini mereka ceritakan, tanyakan kepada Rasulullah SAW, dan apa jawab Rasulullah? Qad ajza'at salatakum, salat kalian sudah cukup. Jadi mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Jadi apabila kita mendapatkan keadaan seperti ini dan kita sudah sholat dan ternyata kita sholat tidak menghadap kiblat, tidak menghadap ke kiblat, maka sholat yang sudah kita lakukan dan kita sudah berupaya berijtihad untuk menghadap ke kiblat ternyata tabayyan, nampak setelah itu kita tidak menghadap ke kiblat, maka tidak perlu kita mengulangi sholat. Tidak perlu mengulangi sholat. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis, dan dulu di permulaan Islam, di awal Islam, Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis, jadi kiblat kaum muslimin di awal Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Qabla an tanzil hadhil ayah, sebelum turunnya ayat qad nara qauluhu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah mengetahui, kami telah melihat, kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, taqalluba wajhika fis sama', berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit. Maksudnya di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiblat itu menghadap ke Al-Ka'bah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu turunnya wahyu. Menunggu-nunggu turunnya wahyu tentang kiblat menghadap ke Ka'bah. Nah, dan turunlah ayat ini, qauluhu ta'ala
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami hadapkan ya kiblahmu ke kiblah yang engkau ridhoi. Nah, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka sekarang hadapkanlah wajahmu dalam salat, maksudnya menghadap ke al-masjid al-haram. Nah, kemudian ada kisah mengenai perubahan kiblat ini yang dahulunya menghadap ke Baitul Maqdis dan kemudian menghadap ke Ka'bah. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah, ketika yakni setelah turun ayat ini, maka Rasulullah SAW salat menghadap ke Ka'bah. Fabainama an-nasu biquba fi salatis subh, dan ketika manusia yakni kaum muslimin di Quba pada salat subuh, idza ja'ahum atin faqala, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka, faqala inna Rasulullah sallallahu qad unzila alaihi lailah Qur'anan, sesungguhnya pada malam ini telah turun kepada Rasulullah sallallahu Qur'an, waqad umira ayastaqbilal Ka'bah, dan beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadap ke Ka'bah. Ala fastaqbiluha, maka orang ini memerintahkan kepada kaum muslimin yang sedang salat di Kuba supaya menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan pada waktu ketika mereka salat ini mereka menghadap ke Syam, yakni ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Fastadaru, lalu mereka memutar. Ya, mereka memutar. Fastadaru wastadara imamahum hatta istaqbala bihim al-qiblah. Lalu mereka memutar. Ya, wastadara imamahum, dan imam mereka memutar sampai mereka menghadap ke kiblah. Nah, apa yang kita dapatkan pelajaran dari ini jamaah? Ya, ketika kita salah menghadap kiblah dalam sholat kita, dan kita diberitahukan oleh orang yang mengetahui arah kiblah, biasanya ini kita dalam safar. Ya, kalau kita tidak yakin dan atau sudah meyakini arah kiblat, kemudian kita sholat, kemudian ada ahlul hayy, penduduk kampung itu atau desa itu memberitahukan kepada kita, kiblat Anda sekarang salah. Kiblat yang benar menghadap ke sini. Jadi boleh ketika kita sudah dikabarkan bahwasanya kiblat menghadap ini, kita ikuti, dan boleh kita bergerak. Dan ini gerakan yang diperbolehkan walaupun sampai gerakan kita 180 derajat, sebagaimana ketika kaum muslimin di Kuba di Kuba, mereka sedang sholat subuh, mereka langsung menghadap ke Ka'bah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berikutnya tentang al-qiyam, berdiri di dalam sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana sallam yakifu fiha qa'iman fil fardi wa tatawwu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya dalam salatnya, fil fardi wa tatawwu, dalam salat wajib dan salat sunnah. I'timaran bi qaulihi ta'ala, dan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Azza wa Jalla qanitin, dengan penuh kunut, yakni dalam keadaan khusyuk, ya, di dalam salat maksudnya di sini. Berdirilah untuk Allah ketika salat, qanitin, khashiin, dengan penuh tunduk dan khusyuk. Wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Adapun dalam safar, maka pernah Rasulullah SAW salat di atas kendaraannya. Ya, ini salat apa? Salat sunnah. Wa sanna li ummatihi ay yusallu fil khauf asyadid ala aqdamihim, dan beliau sallallahu mensunnahkan bagi umatnya untuk salat apabila dalam keadaan al-khauf asyadid,
dalam keadaan sangat genting, dalam keadaan sangat takut, ya, beliau mensunnahkan kepada umatnya untuk sholat walaupun dalam keadaan dengan jalan kaki, ya, au rukbanan kama taqaddam, atau sholat dengan apa? Rukbanan, di atas kendaraan. Nah, ini apabila dalam keadaan apa? Dalam keadaan al-khawfus syadid, dalam keadaan sangat takut. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, ya, jagalah solat-solat kalian, was sholatil wusta, dan solat wusta, ya, was sholatil wusta, dan solat wusta. Solat wusta maksudnya di sini adalah solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan qanitin, dengan penuh ketundukan, dengan penuh khusyuk, ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbana, maka silahkan, boleh salat dalam keadaan, ya, rijalan, dengan berjalan, aw rukbanan, atau di atas kendaraan. Fa'ida amintum, tapi apabila kalian sudah dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan ketakutan, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka berzikirlah kepada Allah, yakni kerjakanlah salat dengan sempurna, kama 'allamakum, sebagaimana salat yang sudah diajarkan kepada kalian, ya, ma lam takunu ta'lamun, ma lam takunu ta'lamun, salat yang sebelumnya kalian belum mengetahui caranya. Naam. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Ini masalah yang penting kita ketahui. Dan Rasulullah SAW, ya, ketika beliau sakit, beliau salat dengan duduk, ya, fi maradi mautihi, sakit yang kemudian membawa kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dengan duduk. Wa shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka, dan pernah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, salat ketika beliau mengalami sakit. Wa shallan nasu wara'ahu qiyaman, dan ketika beliau salat dengan duduk, para sahabat di belakang salat dengan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya mereka salat dengan duduk, supaya mereka salat dengan duduk, karena Rasulullah SAW sekarang salat, mengimami salat dengan duduk, ya. Para sahabat mungkin mereka memahami, ya, para sahabat memahami Rasulullah salat duduk karena beliau sakit. Adapun kita sehat, maka kita salat dengan berdiri. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk, ya, supaya duduk. Fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu, maka mereka pun, para sahabat yang menjadi makmum Rasulullah SAW ketika beliau SAW salat dengan duduk, ya, para sahabat kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk salat dengan duduk. Falamman sarafa qala, ketika beliau selesai salat, beliau mengatakan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la Faris war Rum, hampir saja kalian melakukan tadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Faris dan Rum. Yakumuna ala mulukihim wa hum qu'udun, mereka berdiri, ya, mereka berdiri di hadapan raja-raja kalian, mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, wahum qu'udun, sedangkan rajanya duduk. Fala tafa'alu, jangan kalian melakukan ini, kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam bangkit
ya, farfa'u, maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salat dengan duduk, fasallu julusan ajma'un, maka hendaklah kalian mengikuti imam salat dengan duduk. Nah, ini masalah yang perlu kita pahami. Jadi apabila imam salat dengan duduk, maka makmum mengikuti imam salat dengan duduk. Nah, ada pembahasan yang ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang hal ini, pertanyaannya, bagaimanakah makmum salat ketika imamnya duduk? Apakah makmum ikut duduk atau makmum berdiri? Nah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, yang lebih utama apabila imam salat dengan duduk, maka makmum mengikuti imam salat duduk. Ini yang lebih utama. Ya. Ini yang lebih utama karena mengikuti imam. Akan tetapi kata Syekh bin Baz menjelaskan, apabila makmum berdiri dan imamnya duduk, ya, la ba'sa bihi, ini tidak mengapa, sebagaimana ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW fil akhir, yakni ketika Rasulullah SAW pernah salat juga dengan duduk, beliau menetapkan, Syekh bin Baz menjelaskan, beliau menetapkan para sahabat bermakmum kepada Rasulullah SAW dengan berdiri, beliau tetapkan. Akan tetapi kata Syekh bin Baz menjelaskan, apabila makmum ikut duduk ketika imamnya duduk, ini lebih utama. Ini lebih utama. Kemudian di antara perincian yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan apabila imamnya ratib, imam ratib maksudnya adalah imam, dia menjadi imam di masjid itu, imam di kampung itu, ya, maka makmumnya mengikuti, karena imam ratib, imam resmi, artinya imam, memang dia imam di masjid itu, maka makmum mengikuti imam tersebut. Apabila imamnya duduk, makmumnya ikut duduk. Nah, adapun apabila imam orang luar, ya, imamnya orang luar, ya, tiba-tiba dia datang, kemudian misalnya imam ratibnya, imam yang resmi yang biasa menjadi imam di situ tidak ada, kemudian ada imam dari luar kampung datang mengimami sholat, tapi ternyata dia sholatnya dengan duduk, maka dalam hal ini hendaklah dia mengutamakan orang yang menjadi imam adalah orang yang bisa sholat dengan berdiri. Itu lebih utama daripada seorang imam yang dia akan mengimami sholat dengan duduk. Nah, inilah diantara pelajaran yang penting dalam masalah berdiri di dalam sholat, yaitu yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Apabila imam sholat dengan duduk, maka makmum mengikuti sholat dengan duduk, dan ini lebih utama. Ini lebih utama. Nah, akan tetapi apabila makmum berdiri, imam duduk, inilah ba'sa bihi, boleh, kata Syekh bin Baz belum menjelaskan, sebagaimana ini ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril amr. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang sholatul maridi jalisan. Salatnya orang yang sakit dengan duduk. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.